Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, pada video saya kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem koordinasi, yaitu sistem koordinasi yang ada di dalam tubuh kita, yaitu tubuh manusia. Ini merupakan sistem yang sangat penting yang akan mengatur semua organ tubuh kita, semua sistem yang ada dalam tubuh kita agar bekerja bersama-sama secara sistematis, teratur, dan efisien. Nah, di dalam materi ini, nanti yang kita bahas adalah sistem saraf pada manusia untuk subbab, yaitu tentang struktur sel atau neuron. Namun sebelum saya teruskan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, silahkan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian nantinya akan menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video baru atau materi yang baru. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini yang kita bahas pertama adalah neuron atau sel saraf. Neuron atau sel saraf ini merupakan unit fungsional sistem saraf. Nah, jadi nanti neuron ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah badan sel. Badan sel ini berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Kemudian dendrit, juluran sitoplasma untuk menerima impuls dari sel lain untuk dikirim ke badan sel. Jadi dendrit ini merupakan serabut pendek, ya. Kemudian yang ketiga yaitu akson. Ini merupakan juluran sitoplasma yang panjang atau serabut panjang untuk mengirimkan impuls atau rangsang ke neuron yang lain. Akson dibungkus oleh selaput mielin atau selubung mielin. Bagian akson tanpa mielin disebut dengan nodus Renvir. Nah, nodus Renvir ini fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya impuls atau jalannya rangsang. Kemudian mielin ini juga nanti ditutup oleh selubung Schwann atau juga disebut dengan sel Schwann, ya. Ini yang disebut dengan neurilema. Nah, di sini saya jelaskan tentang macam-macam neuron. Macam neuron berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah neuron sensorik atau juga disebut dengan aferen. Fungsinya adalah menghantarkan impuls atau rangsang dari organ sensorik ke saraf pusat. Jadi organ sensorik ini merupakan alat indera, ya, ke saraf pusat. Nah, saraf pusat ini nanti bisa berupa otak, bisa berupa sumsum tulang belakang. Kemudian neuron motorik atau eferen. Ini fungsinya untuk menghantarkan impuls dari saraf pusat, ya, dari saraf pusat menuju ke organ motorik atau kelenjar. Nah, atau kelenjar sehingga nanti timbul tanggapan atau respon, ya. Kemudian ada neuron konektor. Sesuai dengan namanya, konektor itu adalah penghubung antara neuron satu dengan neuron yang lain. Kemudian macam-macam neuron berdasarkan juluran sitoplasma. Yang pertama adalah neuron multipolar. Ini merupakan neuron yang satu akson dan dua dendrit atau lebih. Jadi aksonnya satu, dendritnya dua atau bisa lebih. Kemudian bipolar.
dua juluran berupa dendrit dan akson. Kemudian unipolar ya, ini merupakan neuron yang tampak hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson yang dendritnya berfusi. Berfusi itu maksudnya bergabung ya. Nah ini, itu adalah neuron unipolar. Nah kira-kira nanti gambarnya seperti ini adalah struktur sel saraf atau neuron ya. Ada nukleusnya, di sini ada, nah ini dendrit, ini selaput mielinnya, ini adalah nodus Ranvier ya, ini celah ini tidak ada selubungnya. Nah, ini akson. Nah, akson itu serabut yang panjang. Ini sel Schwann, kemudian ini sinapsis ya, kemudian ini adalah ujung akson atau terminal akson. Kemudian yang berikutnya adalah sel neuroglia atau juga disebut dengan sel glia. Sel glia ini merupakan sel penunjang pada saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Nah, di sini ada beberapa jenis sel glia, ada namanya astrosit. Astrosit ini sebagai lem untuk menyatukan neuron. Nah, ini neuron itu atau sel saraf ini nanti disatukan oleh yang namanya astrosit. Kemudian oligodendrosit, ini merupakan lapisan mielin. Kemudian ada mikroglia, ini untuk mempertahankan imun ya. Kemudian sel ependima, ini membran epitelium yang melapisi rongga cerebral dan medula spinalis. Jadi cerebral ini pada otak, kemudian medula spinalis itu nanti adalah sumsum tulang belakang. Kemudian yang C adalah sinapsis. Sinapsis ini adalah merupakan hubungan satu neuron dengan neuron yang lain. Titik temu ujung akson satu neuron dengan dendrit dari neuron lain, atau bisa juga hubungan ke otot dan kelenjar. Nah, itu adalah sinapsis ya, jadi hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Kemudian bagian-bagian sinapsis ada namanya prasinap atau prasinapsis, bagian akson terminal atau ujung ya. Kemudian celah sinap, ruang antara prasinap dan pasca sinap. Dan yang berikutnya adalah pasca sinap, yaitu bagian dendrit. Pada celah sinap terdapat substansi kimia yaitu neurotransmitter. Ini berfungsi untuk mengirimkan impuls atau rangsang. Neurotransmitter ini dapat bersifat eksitasi, yaitu meningkatkan impuls, atau bersifat inhibisi atau inhibitor ya, itu penghambat atau menghambat impuls. Nah, ini adalah neurotransmitter. Kemudian nah ini gambarnya seperti ini. Ini adalah gambaran dari sinap atau sinapsis ya, hubungan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, silakan dipelajari ya. Kemudian yang berikutnya adalah impuls saraf, gerak sadar dan gerak refleks. Impuls saraf adalah rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron dan diteruskan ke serabut saraf. Jadi di sini reseptor itu merupakan alat indera ya, atau yang sering kita sebut dengan panca indera, itu adalah merupakan reseptor. Jadi misalnya ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit, yaitu contoh dari reseptor ya. Nah, kemudian nanti di sini impuls akan menyebabkan terjadinya gerak atau terjadinya gerakan. Ini ada dua, yaitu gerak sadar, yaitu gerak yang kita sadari atau yang kita sengaja.
urutannya adalah ada impuls ya atau rangsang ini, kemudian diterima oleh reseptor atau alat indera, kemudian diteruskan ke saraf sensoris, kemudian ke otak. Nah, oleh otak nanti akan diolah ya. Nah, maka nanti diteruskan ke saraf motorik atau motoris, kemudian menuju ke efektor. Nah, efektor ini bisa berupa otot, bisa berupa kelenjar, sehingga nanti timbul tanggapan. Ini gerak yang sadar atau gerak yang kita sadari. Contohnya ketika adik-adik sekalian, sahabat sekalian, misalnya menulis, ini merupakan gerak yang kita sadari ya. Berjalan, ini gerak yang kita sadari. Kemudian yang berikutnya adalah gerak refleks. Gerak refleks itu adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Ini nanti sifat tanggapannya sangat cepat ya. Jadi beda dengan gerak sadar tadi, ini normal, tapi kalau ini nanti responnya itu cepat. Contohnya begini, misalnya sahabat dan adik-adik sekalian tanpa sengaja menyentuh benda yang panas misalnya, maka dengan cepat ya, mungkin bahkan tanpa adik-adik sadari, seolah-olah otomatis segera menarik tangan adik-adik dari benda panas tadi. Nah, ini gerakannya sangat cepat sekali. Atau tidak sengaja misalnya menginjak benda yang tajam. Nah, itu juga cepat kita tarik misalnya. Atau gerakan misalnya ketika sore hari tanpa kita sadari kelopak mata kita ini atau mata kita ada sesuatu yang masuk, maka sesegera mungkin atau dengan cepat itu menutup mata kita. Itu contoh gerak refleks. Nah, gerak refleks ini fungsinya adalah untuk menjaga atau untuk menghindari agar tubuh kita atau organ tubuh kita terhindar dari bahaya. Nah, coba bayangkan kalau adik-adik dan sahabat sekalian tidak ada gerak refleks, maka nanti akan bahaya sekali. Nah, urutannya nanti di sini ada impuls ya, kemudian sama diterima oleh reseptor atau indera, kemudian nanti di sini ada saraf sensoris. Nah, bedanya di sini nanti kalau tadi gerak sadar itu melewati otak, kalau ini tidak, ini melewati konektor yang ada di dalam sumsum tulang belakang. Jadi tidak lewat otak ya, tapi lewat konektor yang ada dalam sumsum tulang belakang. Kemudian ke saraf motoris atau motorik, kemudian ke efektor. Nah, sehingga nanti timbul tanggapan atau timbul respon. Nah, kira-kira nanti seperti ini gambarnya gerak refleks. Ini ada tangan ya yang tanpa sengaja menyentuh benda panas ya, maka nanti ini dengan cepat secara otomatis akan menarik ini ya, tangan kita akan kita tarik ini sehingga bisa terhindar dari objek yang panas ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, silakan nanti ini diperhatikan gambarnya seperti itu, dipelajari lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mekanisme penghantaran impuls. Impuls yang diterima oleh reseptor ini akan diteruskan atau dihantarkan oleh dendrit ya menuju badan sel saraf dan akson. Kemudian dihantarkan atau diteruskan ke neuron yang lain. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirimkan impuls. Energi tersebut dihasilkan oleh perbedaan komposisi ion intraseluler dan ion ekstraseluler. Di dalam sel ini ada kation yaitu ion positif. Nah, ya, ini ion positif yang utama yaitu berupa K plus jadi kalium ya, dan Na plus. Nah, ini ya. Jadi natrium plus ya. Ini yang rendah. Kemudian di luar sel ada kation utamanya adalah Na plus dan K plus rendah. Jadi ini dibalik ya. Jadi dibalik, kalau tadi ini K plus ini yang rendah adalah Na, ini yang di dalam. Ya sekarang yang di luar terbalik. Nah, yang utama adalah Na plus, yang K plusnya yang rendah. Itu ada kation yang yaitu berupa K dan berupa Na. Nah, energi yang dipertahankan ini dengan cara pompa kalium ke dalam
sel dan Na plus keluar sel. Nah, ini apa namanya? Rangsang ya. Jadi mekanismenya seperti ini, ada rangsang atau impuls, kemudian diterima oleh reseptor atau alat indera tadi, kemudian ke neuron sensorik atau neuron sensoris, kemudian konektor. Nah, ini bisa sumsum tulang belakang, ini kalau berupa gerak refleks ya. Kalau gerak sadar yaitu melewati otak. Kemudian ke neuron motorik, kemudian ke efektor. Efektor ini berupa otot atau kelenjar sehingga nanti timbul tanggapan atau respon. Nah, sekarang tahap-tahap penghantaran impuls. Ada tahap istirahat atau polarisasi. Neuron tidak menghantarkan impuls ya, ekstraseluler bermuatan positif dan intraseluler bermuatan negatif. Kemudian tahap depolarisasi, ini neuron mendapat rangsang saluran Na+ terbuka dan Na+ masuk ke dalam sel. Terjadi perubahan muatan listrik, ekstraseluler bermuatan negatif, sedangkan intraselulernya bermuatan positif. Nah, ini tolong nanti ini diperhatikan ya, ini terbalik kalau dari yang ini tadi. Kalau polarisasi kan ekstraseluler positif, intranya negatif. Kalau ini beda, terbalik ya. Ini ekstraselulernya yang negatif, intranya yang positif. Itu tahap depolarisasi. Kemudian yang ketiga adalah tahap repolarisasi. Saluran Na+ tertutup, saluran K+ terbuka, sehingga K+ keluar. Kondisi ini akan kembali seperti tahap istirahat. Jadi kondisi yang terakhir ini nanti, kondisi ini akan kembali seperti tahap istirahat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan sekiranya video saya ini bermanfaat, silahkan bagikan, silahkan share kepada teman-teman atau rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Terima kasih sudah menonton video kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.